Baik. Nabda ikhwan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hada kashful hudud. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaifa halukum ayyuhas syabab? Alhamdulillah. Bikhairin, alhamdulillah. Nah, tafadhal. Man yaqra? Aina mukabir as-saut? Bismillahirrahmanirrahim. Nabiullah Saleh alaihi salam. An Jabir qala lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijri qala la tas'alul ayat wa qad sa'alaha qaum salih fakanat taridu min hadzal fajr atasduru min hadzal fajr fa'atau an amri rabbihim fa'aqaruha fakanat tashrabu ma'ahum yawman wa yashrabuna labanaha yawman fa'aqaruha fa'aqadtum sayhatun ahmadallahu azza wa jalla man tahta hadis samai minhum illa rajulan wahidan kana fi haramillah azza wa jalla qil man huwa ya Rasulullah qala huwa Abu Hurairah falamma kharaja minal haram asabahu ma asaba qaumah. Jazakallahu khairan. Al-haditsu akhrajahu Ahmad. Kisah yang ke-45 yaitu tentang kisahnya Nabi Saleh alaihi salam ketika Nabi Saleh ini diminta oleh kaumnya untuk menunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan qala lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijr qala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati Hijr Ismail ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya, la tas'alul ayat. Ini pesan Nabi kepada para sahabatnya. Kalian wahai sahabatku, jangan tanya tentang bukti-bukti kenabian. Tanya di sini adalah tanya yang mengandung keraguan penuh ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah mengetahui para sahabat beriman kepada beliau, jangan sampai ada keraguan-keraguan lagi. Sudah, kalian udah percaya, sudah ya. Nggak usah tanya-tanya lagi. Kenapa memang? Maka Nabi SAW menjelaskan, wa qad sa'alaha qaumus salihin. Karena yang seperti itu pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Saleh. Mereka sering tanya-tanya tentang bukti kenabian. Hampir mirip seperti kaumnya Nabi Musa. Musa apa Isa? Musa ya. Kalau Nabi Musa, kaumnya itu suka tanya-tanya juga. Tapi tanya-tanya yang bikin repot dirinya sendiri ya. Kebanyakan tanya sesuatu yang sudah jelas, tapi apa? Ditanyakan. Apa itu pertanyaannya kaumnya Nabi Saleh mengenai tanda-tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada nabinya, yaitu mengenai seekor apa? Unta. Seekor apa? Unta ya. Fakanat taridu min hadzal fajr wa tasduru min hadzal fajr. Dahulu ontanya Nabi Saleh itu sering berlalu lalang di sini ya.
taridu min hadzal fajj. Tarid itu ya datang, tasduru itu pergi. Ya, jadi berlalu lalang di sekitar Hijr Ismail, untanya Nabi Saleh. Fa'atau an amri rabbihim fa'aqaruha. Akan tetapi ketika tanda-tanda tersebut sudah diberikan kepada kaumnya Nabi Saleh, mereka yaitu kaumnya Nabi Saleh bertindak sewenang-wenang. Fa'atau an amri rabbihim, ternyata mengingkari tanda-tanda tersebut. Dan apa yang mereka lakukan? Fa'aqaruha, nyembelih unta tersebut. Ya, nyembelih unta tersebut. Fakanat tashrabu ma'ahum yawman wa yashrabuna labanaha yawman. Padahal sebelum itu ya, mereka hidupnya ya biasa saja. Sampai pada akhirnya suatu hari untanya Nabi Saleh ini meminum air yang dimiliki oleh kaumnya Nabi Saleh. Demikian pula dengan kaumnya Nabi Saleh meminum susu dari unta tersebut. Jadi ada timbal balik di situ. Simbiosis apa? Mutualisme, saling menguntungkan. Kalau yang saling merugikan apa? Parasitisme. Masya Allah ya, dipelajari di sini. Di mana? Di SD. Masya Allah ya, simbiosis, mutualisme, simbiosis, parasitisme. Parasit ya. Nah, kemudian setelah itu fa'aqaruha fa'akhadathum sayhatun ahmadallahu azza wa jalla man tahta adimis sama'i minhum. Ketika kaumnya Nabi Saleh menyembelih untanya Nabi Saleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengazab mereka dengan tiupan yang begitu sangat keras, suara yang begitu sangat keras. Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan semuanya yang ada di bawah langit ya. Tahta adimis sama'i minhum, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa rajulan wahidan, kecuali cuma ada satu orang. Aslinya dia itu hampir saja selamat. Aslinya apa? Dia hampir saja selamat. Illa rajulan wahidan kana fi haramillahi azza wa jalla. Kenapa dia selamat? Karena dia sedang berada di tempat haram. Di mana? Tempat haram yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan itu kena azab ya, di Masjidil Haram, daerah situ. Maka para sahabat bertanya, "Qila man huwa ya Rasulullah?" Siapa itu wahai Rasul yang hampir selamat? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Huwa Abu Rughal." Dia adalah Abu Rughal. Falamma kharaja minal harami asabahu ma asaba qaumahu. Kenapa kok dia akhirnya kena azab juga? Karena dia penasaran. Penasaran dengan apa? Sesuatu yang viral-viral, rame. Lagian apa sih azab? Dan kayak apa azabnya kena sisan der. Jadi antum kalau ada bencana itu sebisa mungkin nggak usah penasaran. Dan manusia itu ya kadang memang terpancing seperti itu. Sudah dibilangin lihat matahari yang sedang gerhana itu jangan pakai mata telanjang. Apa ya sih? Pasti ada keinginan pengen jajal deleng. Dengan apa? Mata telanjang. Kalau pas kena beneran matanya buta, nembe Allah iya nyesel. Atau misalnya ada kotakan tulisan jangan dilihat ke dalam. Penasaran apa orang? Penasaran, menungso kayak gue. Jangan dilihat isinya, kotakan bulat, bolong. Kemudian antum ada tulisan apa? Jangan dilihat isinya. Kira-kira antum penasaran apa? Penasaran. Akhirnya dilihat temenan, tampong ya, kayak di video-video ini. Manusia memang seperti itu, suka penasaran. Nah, Abu Rughal ini dia pas lagi di tanah haram keluar karena dengar ada rame-rame azab. Akhirnya dia pun kena azab juga ya.
Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini kisah yang ke-45 tentang Nabi Saleh, unta dan kaumnya. Sekarang kita masuk ke mustafad minal hadis. Tafadhol. Siapa? Nah, Sabandi, Iqra. المستفاد من الحديث أولا التحذير من سؤال الآيات. Faedah yang pertama, peringatan jangan sampai suka menanyakan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Ini dalam keadaan kita sudah yakin ya, sudah yakin dan kita sudah beriman sama Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Ya. Kecuali para nabi dulu pernah menanyakan seperti itu. Bahkan sampai Nabi Musa, ya, Nabi Musa alaihi salam, kalimullah, nabi yang diajak bicara, yang paling sering diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan dalam Al-Qur'an, kalau nggak salah di surat Al-A'raf ya, yang ketika Nabi Musa itu pengen melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ayatnya? Yang falamma tajalla. Sebelum itu gimana? Coba angkat tangan. Belum, siapa nih? Ya, hafidnya coba gimana bunyinya? Dia pegang itu. Falamma jaa Musa Nabi Musa bilang apa? Qala Rabbi ya arini anzur ilaik. Ya Allah, tolong tunjukkan kepadaku tentang dirimu. Aku pengen melihat engkau. Terus lantaroni. Allah mengatakan apa? Kamu tidak mungkin bisa melihatku. Dan di situ Allah pakai kata lan. Artinya apa? Selamanya nggak mungkin bisa. Nah, dalil ini dijadikan oleh orang-orang Mu'tazilah ya, bahwasanya Allah itu nggak bisa dilihat. Allah Subhanahu wa taala nggak bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Pakai dalil itu. Padahal para ulama tafsir mengatakan dalil itu menunjukkan nggak bisa dilihat, penafian cuma di mana? Di dunia. Karena percakapan Nabi Musa dengan Allah itu ketika masih di mana? Dunia. Lantaroni. Wahai Musa, kamu nggak akan bisa ngelihat aku. Terus gimana? Walakin inzur ilal jabal. Tapi kalau kamu pengen bisa melihatku, masih tetap pengen, coba lihat gunung itu. Lihat gunung itu. Terus fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau kamu akan melihat, kalau kamu masih pengen lihat aku, maka lihatlah gunung itu. Kalau misalnya gunung itu masih tetap berada di atas, istaqarra itu artinya menetap di atas. Istaqarra itu artinya menetap di atas. Kalau gunung itu masih menetap di atas, fasawfa tarani, pasti kamu akan melihat aku. Terus falamma tajalla rabbuhu. Terus apa? Lijabalin. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah Subhanahu wa taala baru ingin menampakkan dirinya, tiba-tiba gunung itu apa? Hancur. Baru ingin. Paham antum? Kenapa hancur? Saking gak kuatnya menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baru ingin ya, Pak. Nyong pengen turu lah nang kamar, lambur kamarnya. Baru ingin ya. Tapi walillahi masalul a'la ya, walillahi masalul a'la. Paham antum? Kenapa kok kamar ambrol? Saking agungnya ente.
Apakah saking wibawanya antum sampai kamar itu nggak kuat? Bukan, karena rapuh kamarnya gari apa seripilan semennya. Ini menunjukkan apa? Sangat besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala begitu sangat besar. Nah, ini faedah yang pertama, at-tahdhir min su'alil ayat. Terus yang kedua, fadhal wasil. ثانيا التحذير من عظمة الله وغضبه وانتقامه بتكذيب رسله وكتبه. التحذير من نقمات الله. ها هو ذا الرجل ما شاء الله fahaluk. Mana tadi? Peringatan dari nikmah. Nikmah itu apa nikmah? Aiyah, nikmah diddu ni'mah. Apa artinya nikmah? Ya, lawan katanya nikmat apa? Bencana, ya. Hati-hati dari musibah, bencana, azab, hal-hal yang tidak enak yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Hati-hati juga dengan kemarahan Allah, wantiqamihi, dan juga balasan dari Allah. Intiqam itu artinya apa? Pembalasan. Kenapa kita harus hati-hati dengan ini semua? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah murka, itu enggak ada yang bisa menahan kemurkaan Allah. Ya. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah membalas. Berarti hamba itu sudah kebangetan banget. Intiqam itu juga termasuk pengertian dari makar, ya. Makar. Allah Subhanahu wa taala juga bisa membalas. Bitakdzibi rusulihi wa kutubihi, yaitu semisal mendustakan para rasulnya dan juga kitab-kitabnya. Contoh mendustakan para rasul sih gimana? Orang yang mendustakan para rasul itu termasuk orang yang menyebabkan murka Allah itu tiba, datang. Apa contoh mendustakan para rasul? Apa? Tidak mengimani. Ya, termasuk. Selain itu? Apa? Apa yuk? Antum yuk ya? Kukasyah, nam. Mana kukasyah? Tidak apa? Tidak bertanya. Oh, banyak bertanya. Dan sekarang Rasulullah SAW sudah meninggal. Gimana cara mendustakannya? Gimana cara olahannya, tutorial? Gimana bentuk? Gimana? Iya, melakukan perbuatan bid'ah, ajaran-ajaran yang tidak disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kutubihi, contoh mendustakan kitab-kitabnya, yaitu tidak mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an dan yang semisalnya. Terus yang ketiga, ذلك مشروعية الوقوف في الديار التي جرت بها أحداث كبار. Yang ketiga adalah anjuran masyru'iyatul wuquf fid diyar. Anjuran untuk selalu atau untuk menetap, ya. Anjuran untuk senantiasa menetap di dalam rumah. Ala tijarat biha ahdatsu kibar, ketika terjadi bencana yang besar. Balik lagi gempa bumi sih kepriwe. Diyar di sini maksudnya tempat tinggal, ya. Ya, untuk keluar rumah kemudian cari halaman yang luas dan itu masih berada di tempat tinggal antum. Jangan kemudian malah pergi ke jauh dari tempat tinggal antum. Diyar itu nggak mesti rumah. Ad-dar itu nggak mesti rumah, bisa juga diartikan tempat tinggal, lingkungan.
masih daerah yang antum tempati. Wallahu a'lam bishawab. Jadi anjuran kalau misalnya lagi ada berita viral mengenai bencana, mengenai azab, musibah, antum gak usah kepo ke tempat yang sedang diazab, gak usah, karena bisa jadi naudzubillahi min dzalik, ternyata kita juga kena azab tersebut. Terus yang keempat, yang keempat menunjukkan betapa dikohit apa ya, jenius ya, dalamnya ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kelima, nah, tanah haram ya, tempat-tempat yang haram itu akan melindungi atau bisa menjadi tempat bagi orang yang berlindung dari fitnah, dari musibah. Ya, makanya nanti ketika Dajjal itu sudah muncul di permukaan bumi, hanya ada dua tempat yang nggak bisa disinggahi. Mana sama mana? Mana sama mana? Madinah dan mana? Mekah. Ya, Madinah dan Mekah, betul. Itu Dajjal nggak bisa ke situ. Berarti kalau bisa ya antum sudah di sana gitu. Sudah di mana? Di sana, di sananya di mana ini? Di sana di Balikpapan atau di sana di Arab Saudi. Wallahu a'lam bishawab. Ini 5 faedah dari kisah yang ke-45 Nabiullah Saleh alaihi salam.